Oke, mari kita belajar bersama mata kuliah penganggaran perusahaan. Nah, mata kuliah penganggaran perusahaan. Oke, di sini tentang penyusunan anggaran jualan, pengertian, manfaat, dan cara menyusun. Tujuan pembelajaran ini sore hari ini yaitu mengetahui arti, manfaat anggaran jualan, dan yang kedua, mampu menyusun anggaran jualan. Saya berharap teman-teman semuanya sudah membaca bukunya ya. Sudah punya, sudah pinjem, atau sudah beli. Kita pendahuluan dulu, yaitu salah satu ciri dari sistem ekonomi kapitalis adalah adanya produksi spekulasi, yaitu memproduksi barang atau jasa sebelum menerima pesanan dari pelanggan. Kita lihat, teman-teman lihat, silahkan dilihat yang saya beri warna merah, itu kata kuncinya. Perusahaan industri atau manufaktur yang melaksanakan produksi spekulasi ini memproduksi barang yang sekiranya disukai oleh konsumen dan mencoba untuk menjualnya. Produksi spekulasi ini tidak dilakukan untuk semua jenis barang atau jasa karena ada sebagian jenis barang atau jasa yang hanya diproduksi atas dasar pesanan dari pelanggan. Barang atau jasa yang diproduksi secara spekulasi harus dicarikan pemasarannya. Jualan yang akan dibahas dalam bab ini adalah jualan barang, bukan jasa ya, teman-teman ya. Jualan barang. Jadi satu pemikiran, satu sudut pandang, nanti jualan barang saja. Siapa yang di sini ini udah pada PPL belum dulu? Belum ya? Belum ya. Nanti kalau PPL silahkan memilih yang perusahaan industri. Nanti bisa jadi teman-teman diminta untuk membantu membuat apa? Membuat anggaran jualan. Bu Elti pernah belum? Pernah, tapi jualannya dulu adalah jasa ya, bukan barang. Bisa, dulu pernah disuruh bikin anggaran jualan jasa. Nah, namun untuk pelajaran ini, mata kuliah ini adalah jualan barang. Yuk kita pelajari dulu istilah-istilah apa saja dalam anggaran jualan. Nah, biar teman-teman tahu bahwa apa saja itu artinya. Anggaran jualan itu artinya anggaran hasil penjualan atau anggaran hasil proses menjual. Kalau menjual itu artinya menyerahkan sesuatu kepada pembeli dengan harga tertentu dan pada saat tertentu. Itu namanya menjual, menyerahkan. Kalau penjualan itu artinya proses kegiatan menjual, yaitu dari kegiatan penetapan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen. Itu namanya penjualan. Ada yang di sini sudah punya bisnis? Ada nggak? Belum ada? Kalau belum ada, ya nanti pas ini ya, pas praktikum kewirausahaan, pasti harus punya usaha, harus punya bisnis. Nanti akan berhubungan dengan jualan, penjualan. Yang sekarang adalah jualan, adalah hasil penjualan atau hasil proses menjual. Jadi penjualan memiliki arti yang berbeda dengan jualan. Gitu ya, satu persepsi ya. Bedanya antara anggaran jualan, menjual, penjualan, dan jualan. Ada lagi tentang retur jualan. Retur jualan ini biasanya akan teman-teman dengar di tempat-tempat pedagang biasanya. Retur. Nah, retur itu artinya pengembalian. Biasanya kalau cacat, barangnya cacat tidak sesuai dengan pesanan itu diretur. Retur artinya dikembalikannya sejumlah barang yang dijual oleh pembeli kepada penjual akibat tidak sesuai dengan pesanan. Misalnya terdapat cacat tersembunyi, tidak sesuai ukuran dan kualitas tidak sesuai. Kalau potongan jualan itu adalah potongan harga jual yang diberikan penjual kepada pembeli. Misalnya mendapat potongan karena membeli dalam jumlah yang besar atau membayar secara tunai.
Kalau dulu teman-teman pernah belajar pengantar ilmu akuntansi, itu ada 2/10 N30, ya kan? Itu ada potongan 2%. Jika pelunasan dalam waktu 10 hari setelah transaksi, itu dapat potongan. Ya, teman-teman pelaku bisnis itu pasti sudah kerap sekali dengar yang namanya potongan jualan dan retur jualan, itu pasti ya. Saya harapkan sebagai mahasiswa ekonomi sudah mulai praktik berjualan. Apapun bisa dijual. Sekarang apapun. Barang yang kamu miliki pun bisa dijual ya. Sekarang tinggal foto aja di-upload. Nah, masalahnya mau atau enggak, malu atau enggak. Nah, sekarang kenapa kenapa ada anggaran jualan itu ada manfaatnya ya. Jadi nggak asal bikin jualan aja terserah mengalir aja, let it flow, nggak kayak gitu. Kalau besok secara profesional, teman-teman bekerja di perusahaan bonafit itu diberikan posisi yang oke, disuruh bosnya bikin anggaran jualan harus mau, harus bisa ya karena sudah mengikuti mata kuliah penganggaran perusahaan. Perhatikan, besok bisa jadi manfaat kalau sudah bekerja ya atau punya perusahaan sendiri. Amin. Anggaran jualan ini merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya dan umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Oleh karena itu, anggaran jualan ini sering disebut dengan anggaran kunci. Bahkan yang kedua nanti, saya buat 2 presentasi ya, anggaran jualan dan anggaran produk. Anggaran produk itu juga bergantung dengan anggaran jualan. Tuh, makanya ini benar-benar anggaran kunci. Kunci utamanya di sini. Anggaran jualan memiliki 2 manfaat utama ya. Yang pertama sebagai dasar penyusunan anggaran lainnya, dan yang kedua, anggaran jualan sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Ya jelas, penjualan itu kan tujuan jualan untuk mendapatkan laba, mendapatkan penjualan, omset. Nah, omset itu nanti dihitung-hitung jadilah laba. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran jualan, antara lain faktor pemasaran. Nah, marketing nih. Marketing. Biasanya kalau orang mau bekerja di sebuah perusahaan, ditempatkan dulu di pemasaran. Jangan malu. Jangan risih. Biasanya kalau besok ya teman-teman itu PPL itu kadang saya dapat keluhan dari mahasiswa bimbingan saya, Bu, saya diminta buat bagi brosur, ya nggak masalah, ya itu namanya jantungnya perusahaan kan di situ. Kalau nggak ada customer, bagaimana dia dapat pendapatan? Dan asumsinya kalau kamu udah kerja di sana, gajimu kan dari situ juga. Nah, di situ ya. Nanti lama-lama kalau sudah jadi marketing, jadi naik. Jadi penjual ya, menjual naik. Jadi posisi yang strategis. Faktor kedua, faktor keuangan, itu faktor modal kerja, faktor ekonomis, faktor teknis, faktor kebijakan perusahaan, faktor pengembangan penduduk ya, faktor pengembangan penduduk, faktor kondisi negara dan faktor-faktor lainnya. Untuk faktor pemasaran yang perlu dipertimbangkan ya, ini anak manajemen harus paham betul luas pasar ya, luas pasar bersifat lokal, regional, nasional atau internasional. Saya rasa saya juga pelaku ya, pelaku punya bisnis. Nah, di situ bahwa sekarang itu tingkatnya sudah internasional. Kenapa? Ya karena memang sekarang itu ketika kita sudah upload di internet, dimanapun, kapanpun, dari manapun itu bisa mengakses toko kita secara online. Nah, gitu. Apalagi kalau kita sudah mahir berbahasa asing, berbahasa Inggris tentunya, khususnya itu bahasa Inggris, bahasa internasional, itu akan lebih mudah. Keadaan persaingan yang kedua, faktor pemasaran keadaan persaingan. Ada monopoli, oligopoli, atau bebas. Oke, teman-teman, saya mau tanya, ada yang bisa jawab? Monopoli artinya apa? Silahkan sebutkan nama dan 3 angka terakhir. Ada yang bisa? Monopoli artinya apa? Coba jawab. Ya, Mas Ibnu, silahkan Mas Ibnu. Keadaan persaingan bersifat monopoli itu berarti ada satu pihak atau satu orang yang berkuasa di situ. Artinya
kekuasaannya bisa memonopoli yang lain. Contohnya, Contohnya seperti Pertamina. Pertamina, ya. Silahkan. Gimana itu Pertamina? Pertamina itu kan satu-satunya perusahaan yang istilahnya memonopoli atau menguasai pada bidang bahan bakar. Berarti dia doang ya, hanya dia kan ya, hanya dia. Oke, hanya dia yang jualan itu. Mau nggak mau kita beli di sana. Nah itu ya, itu namanya monopoli. Namanya juga, namanya aja mono. Mono itu satu, poli itu penjual. Oke, terima kasih Mas Ibnu. Kemudian yang kedua ada oligopoli. Siapa yang bisa? Oligopoli adalah ada tidak? Oke, kelamaan ya. Oligopoli itu adalah kondisi di mana dalam satu pasar itu ada beberapa penjual. Misalnya adalah kendaraan. Nah, kendaraan itu siapa saja yang jual? Coba dilihat di garasi. Itu pasti kan di rumahmu nggak cuma kamu kan yang punya motor, pasti ada beberapa. Itu pasti mereknya beda-beda. Yang ngeluarin beda-beda. Ada motor, ada mobil, ada handphone, ya kan? Itu namanya oligopoli, persaingan. Itu yang menyebabkan faktor yang menyebabkan yang mempengaruhi anggaran jualan. Yang ketiga, keadaan konsumen. Bagaimana selera konsumen ini, tingkat daya beli konsumen, apakah konsumen akhir atau konsumen industri. Apakah konsumen akhir itu yang pakai beneran, yang pakai langsung, atau konsumen industri untuk diolah kembali. Tuh. Nah, faktor selanjutnya adalah faktor keuangan, yaitu apa? Ini kata kuncinya adalah kemampuan modal kerja. Yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain mengenai kemampuan modal kerja mendukung pencapaian target jualan yang dianggarkan, seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, biaya promosi produk, dan lain-lain. Modalnya apa saja itu. Ya. Terus selanjutnya faktor ekonomis. Kata kuncinya adalah rentabilitas. Yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain dengan meningkatkan jualan, berarti meningkatkan laba. Atau sebaliknya. Nah, contohnya gimana nih? Contoh menghitung rentabilitas. Saat ini mampu menjual 1000 unit. Harga jual per unit 100. Harga pokok per unit Rp80. Beban usaha sebulan 15.000. Modal usaha 20.000. Nah, kemudian dari pihak sana, pihak yang menganggarkan, manajemen ingin atau mempunyai rencana selanjutnya, yaitu ingin menjual 1.200 unit. Misalnya tahun depan gitu ya. Harga jual per unit Rp100. Harga pokok per unit Rp80. Beban usaha sebulan Rp18.000. Modal usaha Rp25.000. Nah, pertanyaannya, berapakah tingkat rentabilitas saat ini dan rencana selanjutnya? Silahkan berikan pendapat. Lebih mana? Lebih oke yang saat ini atau rencana selanjutnya? Kita lihat hitung-hitungannya dulu. Nah, rentabilitas ekonomis itu rumusnya adalah laba usaha dibagi dengan modal. Ya, teman-teman ya. Laba usaha dibagi dengan modal. Untuk yang saat ini dulu, jualannya 1000 unit kan tadi kan, 1000 unit. Harganya berapa? 100. Harga jualnya 100. Maka dapatlah berapa? 100.000. Kemudian, ini mohon maaf pointernya kenapa jadi gini ya. Jadi sementara nggak saya ini dulu ya. Oke, 100.000. Kemudian harga pokok barang terjual 1000 unit, masing-masing Rp80. Maka harga pokoknya itu 80.000. Harga pokok barangnya itu tadi. Harga pokok, harga untuk membuat barang tersebut. Maka dapat laba kotor yaitu 100.000 dikurangi 80.000. Dapatnya 20.000. Beban usaha tadi sudah disebutkan 15.000, maka laba usahanya adalah laba kotor dikurangi beban usaha sama dengan 5.000. Itu untuk saat ini. Kalau rencana selanjutnya adalah jualan 1000 unit harganya Rp100, 120.000. Harga pokok barang terjual 1000 unit dikali Rp80 sama dengan 96.000.
Laba kotor itu diperoleh dari jualan dikurangi harga pokok, maka diperolehlah 24.000. Beban usaha tadi disebutkan berapa tadi, 18.000 ya. Laba usahanya jadinya dikurangkan ya, 24 kurangi 18 sama dengan 6.000. Ya, oke, 6.000. Maka rentabilitas ekonomis saat ini laba usaha per modal yang saat ini 5.000 dibagi 20.000 sama dengan 25%. Rentabilitas ekonomis rencana selanjutnya laba usaha dibagi modal sama dengan 6.000 dibagi 25.000 sama dengan 24%. Maka kesimpulannya jualan meningkat, ya jual meningkat kan dari 100.000, lihat di baris paling atas itu ya. Nah paling atas ini, dari 100.000 menjadi 120.000. Laba usaha juga meningkat dari 5.000 menjadi 6.000. Tetapi rentabilitas menurun. Nah, menurun. Jadi perlu dikaji ulang. Perlu dikaji ulang, maka perlu rapat lagi. Perlu meeting lagi. Perlu menentukan apa yang tepat, mana yang tepat, berapa angka yang tepat. Gitu ya, itu tentang rentabilitas ekonomis. Faktor selanjutnya adalah faktor teknis yang perlu diperhatikan antara lain kapasitas terpasang. Seperti apakah mesin dan alat mampu memenuhi target jualan yang dianggarkan. Sudah punya mesin belum? Alat sudah mampu belum? Nah, mesinnya masih oke enggak? Nah, gitu ya. Dan yang kedua adalah bahan baku dan tenaga kerja mudah dan murah. Tapi enggak murahan ya. Jadi ada istilahnya ekonomis, efektif, kemudian efisien di situ. Lalu ada faktor kebijakan perusahaan seperti kebijakan membuat produk dengan kualitas nomor 1 sehingga kesempatan untuk menjual produk nomor 2 dan nomor 3 menjadi tertutup. Kedua, produknya punya kebijakan kualitasnya nomor 1 terus karena ini punya kebijakan seperti itu, jadi nggak ada lagi produk yang 2 dan yang ketiga, tidak ada saingan lagi. Faktor perkembangan penduduk ya, mempengaruhi anggaran, misalnya peningkatan kelahiran dapat meningkatkan konsumsi susu, pakaian, mainan, dan lain-lain. Makin banyak penduduk, maka semakin banyak potensi penjualan. Banyak kelahiran, misalnya di masa pandemi seperti ini banyak kelahiran ya, banyak kelahiran karena di rumah aja kan. Nah, di situ maka akan muncul potensi, melihat peluang di situ. Oh, aku akan jualan ini apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan juga mempengaruhi jualan. Keadaan perang nggak bisa jualan. Keadaan pandemi nggak bisa jualan karena ada PPKM, ya kan? Nggak ada. Kemudian mutung, menyerah, jangan. Maka seorang manajer, ya, seorang pimpinan harus bisa menentukan strategi penjualannya. Ada strateginya, strategi berubah, maka anggaran juga berubah. Faktor lainnya itu ada yang perlu diperhatikan seperti apakah pada musim tertentu anggaran jualan ditambah atau sampai berapa lama anggaran yang disusun masih dapat dipertahankan. Nah, sekarang mencoba mengilustrasi penyusunan anggaran jualan. Ini anggarannya ya. Dilihat perusahaan ini jualan, anggaran jualan. Nah, oke, anggaran jualan. Yang diminta adalah membuat anggaran jualan tahun 2006. Oke. Nah, ini yang kotakan di atas ini adalah jualan, realisasi jualan pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Mau lihat di situ ya. Oke. Nah, ini fokus dulu ya. Ini saya mohon maaf karena nggak tahu kenapa kok ditaruh sini keluar lah, ya kan? Tuh, kenapa? Nggak ngerti, nanti coba saya otak-atik lagi baru kali ini. Nah, ini tentunya ini berdasarkan realisasi kan, berdasarkan realisasi ya berarti tinggal nyalin aja dari realisasi penjualannya tahun 2011 sampai 2015. Untuk yang kolom coba kalau saya taruh atas, waduh bunyi lagi ya. Oke, coba cari yang baris jumlah ya teman-teman ya. Baris jumlah itu ya Kak dijumlah dari
28 sampai 44. 185 dari 32 sampai 41 dan seterusnya. Untuk rata-rata, nah rata-rata ini ya berarti dapatnya dari mana rata-rata? Ada yang tahu nggak? 36 ini dapatnya dari mana? 36, 37, 39, 40. Ada yang tahu, teman-teman? Ini yang bergabung berapa? Yang bisa? 36 itu dapatnya dari mana? Mbak Merly? Ya, Mbak Merly, silahkan Mbak Merly. Jumlah 180 dibagi dengan bagi 5. Bagi 5. 5 itu dapatnya dari mana? N. Dari N ya. Oke, dari jumlahnya tahun. Oke, baik. Sip. Kalau yang persentase itu dapatnya dari mana? 23,68%. Itu dapatnya dari mana? Ada yang bisa? Silahkan. Mikrofonnya dinyalakan. Bilang aja. Nanti saya tinggal tunjuk. Ini saya pakai 2 gadget ya. Jadi kelihatan siapa yang mic-nya tertutup, siapa yang mic-nya terbuka tuh kelihatan. Yang gabung berapa orang juga kelihatan. Ya, sampaikan ke teman-teman ya yang belum gabung. Silahkan bergabung. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Nah, itu kalau nggak bisa berarti ya cocok kalau ikut kuliah. Untuk yang angka 23,68, 24,34, 25,66, 26,32 itu diperoleh dari jumlah per 760. Ya, jumlah triwulan yang bersangkutan dibagi totalnya itu 760 dikali 100%, ya kan? Maka hasilnya persen. Tuh. Oh iya, di sini saya ada salah tulis ya. Triwulan tuh harusnya 1, 2, 3, 4. Itu kok ada 2, 2, 3, 4. Itu harusnya 1 ya. Saya revisi ya. Oke, sudah tahu semuanya ya. Yang namanya persentase, nah itu maka totalnya adalah 100. Oke, nah sekarang informasi selanjutnya. Daerah penjualan yaitu Banjarmasin dan Martapura dengan perbandingan 2:1 dengan distribusi penjualan tiap jenis produk ditaksir untuk kecap sedang sebanyak 50%, kecap manis 30%, dan kecap asin 20%. Harganya pun beragam ya. Kalau di Banjarmasin itu Rp500 untuk kecap sedang, kalau di Martapura Rp600. Kalau di kecap manis di Banjarmasin itu Rp600, kalau di Martapura itu Rp750. Kalau kecap asin di Banjarmasin itu Rp500, kalau di Martapura itu Rp600. Itu pertanyaannya, instruksinya adalah buatlah anggaran jualan tahun 2016. Ini bisa di screenshot dulu atau diapain ya. Dicatat kan nggak mungkin ya, kebanyakan ya. Nanti bisa di pause dulu, tapi nanti. Nah, langkah yang pertama adalah mencari ramalan dulu. Nah, masih ingat kan rumusnya? Pokoknya itu rumus ini dibawa terus ya, dibawa terus. Nah, oke, dibawa terus. Langkah pertama mencari ramalan. Aduh, banyak yang tipu ini. Ini ngetik sendiri ya, ketahuan kalau ngetik sendiri. Mencari ramalan jualan tahun 2016 menggunakan metode kuadrat terkecil. Masih ingat ya? Ada beberapa kolom, ada N, ada tahun, ada jualan, saya beri simbol Y, X kuadrat, dan XY. Perhatikan di sini 2011 itu 130 sampai 170 itu 760 ya. Oke. Nah, itu diperoleh dari sini ya. Ini tinggal kolom terakhir ya. Kolom terakhir tinggal diganti aja. Nah, kalau untuk yang X kuadrat, XY itu seperti arahan saya yang kemarin-kemarin bahwa rumusnya apa tinggal dipenuhin aja kurangnya apa. Itu metode kuadrat terkecil. Pasti masih ingat kok. Ya. Nah, oke. Kita cari dulu A-nya berapa, B-nya berapa ya. B-nya itu N kali sigma XY.
dikurangi sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat sama dengan 5. 5 itu dari N-nya tahun 2011 sampai 2015 dikali 1620 dari XY-nya itu ya, sigma XY-nya dikurangi 10 kali 760 per 5 kali 30 dikurangi 10 kuadrat sama dengan 10. A-nya juga sama dengan rumus yang sebelumnya. Sigma Y dikurangi B sigma X per N ya. Maka diperoleh 760 dikurangi 10 kali 10 dibagi 5 sama dengan 132. Maka Y sama dengan A plus BX. A-nya tadi udah diperoleh 132. Kemudian B-nya adalah 10, X-nya itu 5. Masih ingat nggak angka 5 dari mana? Ada nggak? Saya mau pengen tahu. Barangkali ada yang mau menjawab. Angka 5 itu dapatnya dari mana, teman-teman? Ada yang bisa? Masih ingat nggak? Tadi kan PR-nya yang kemarin kan juga membuat ini kan, metode kuadrat terkecil. Angka 5 diperoleh dari ya. Oke, Mbak Nur Aida ya, Mbak Nur Aida. Oke, terima kasih Mbak Nur Aida. Kelanjutan dari kolom X 0, 1, 2, 3, 4. Karena tahun 2016, maka setelah angka 4 itu adalah angka 5. Oke, terima kasih sudah memperhatikan. 182. Nah, sekarang ramalan jualan kecap tahun 2016 sebanyak 182 botol. Sudah diketahui 182 botol untuk daerah Banjarmasin dan Martapura dengan perbandingan 2:1. 2:1 itu maksudnya gimana teman-teman? 2:1 itu maksudnya Banjarmasin itu jelas lebih banyak daripada Martapura. Oke ya, Banjarmasin lebih banyak dari Martapura. Totalnya jadi 3 kalau dijumlahkan. Maka kalau Banjarmasin 2/3 kali 182 sama dengan 121 botol. Kalau di Martapura 1/3 dikali 182 jadinya 61 botol. Totalnya tetap sama ya, sama kan tadi pakainya perbandingan ya kan. 2/3 sama 1/3 gitu. Terus yang 121 botol itu diapain? Nah, di apakah nih? Di persentase agar tadi seperti yang mana tadi? Oke ya. Nah, data yang ini ya. Saya kembalikan ke slide ini ya. Daerah penjualan yaitu Banjarmasin dan Martapura dengan perbandingan 2:1 dengan distribusi penjualan tiap jenis produk ditaksir untuk kecap sedang sebanyak 50%, kecap manis 30%, dan kecap asin 20%. Itu dari situ maksudnya. Dari kecap manis itu ya. Oke. Sudah paham ya teman-teman dapatnya dari mana ya? 50%, 30%, 20% dapatnya dari soalnya. Nah, kecap sedang diperoleh 61 botol, kecap manis 36 botol, kecap asin 24 botol. Itu untuk yang di Banjarmasin. Kalau di Martapura, kecap sedangnya itu 50% dikali 61 karena jatahnya Martapura kan 61. Yang kecap sedangnya jumlahnya jadi 31 botol. Ya, harapannya 31 botol terjual gitu kan ya, anggaran jualan. 18 botol dan 12 botol. Silahkan di post kalau kalau pengen atau di screenshot ya untuk melihat lebih detail lagi. Nah ini, sekarang habis itu ngapain? Tiap triwulan kan, tadi kan pertanyaannya tiap triwulan bagaimana terusan? Nah tiap triwulan kecap sedang itu 23,68% dikali 61. 61 dari mana? Dari sini, lihat yang ini ya, ini kenapa error ya, 61 botol. Nah, itu dikali 500 rupiah. 500 rupiah. Dapatnya dari mana 500 rupiah? Dapatnya dari slide sebelumnya. Nah ini, dari kolom harga di Banjarmasin yang kecap sedang 500 rupiah. Oke ya. Itu. Kalau yang persentase 23,68 tadi
diperoleh dari triwulan pertama. Lihat kolom triwulan pertama yang saya ternyata salah tulis 2, itu harusnya 1 tuh ya. 1, 2, 3, 4. Itu ada angka 23,68. Nah, diletakkan aja di situ. Nah, 23,68, kemudian 24,34%, kemudian 25,66%, 26,32% itu berdasarkan realisasi jualan tahun 2011 sampai 2015 dipakai lagi. Karena dalam menyusun anggaran ya kayak gitu, berdasarkan realisasinya. Gitu ya. 61 botol, 36 botol, 24 botol ya, itu diperoleh dari ini, dari slide sebelumnya ini. Di setiap kolom masing-masing triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 itu ada 61, ada angka 61, ada angka 36, ada angka 24. Nah, hasilnya adalah masing-masingnya yaitu ya 14 botol, 9 botol, 6 botol. Harganya disesuaikan ya teman-teman ya, disesuaikan dengan slide sebelumnya tadi. 500 itu untuk kecap sedang, 600 rupiah untuk kecap manis, 500 untuk kecap asin. Hasilnya adalah ini ya. Oke, kursornya jadi nggak bisa ya. Oke, udah ya. Itu silahkan di screenshot, nanti bisa dipelajari. Nah, kalau sudah kan nanti setiap masing-masing triwulan ini direkap. Maka diperolehlah bahwa target jualan itu ada 121 botol. Itu untuk Banjarmasin. Tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya, cuman ini lebih detailnya. Anggaran jualan jadi berapa? Nah, ini juga diperoleh dari masing-masing tabel di sini ya. Nah, 29 botol 15.400. 30 botol 15.900, 31 botol 16.400, 31 botol 16.400. Maka totalnya untuk tahun 2016 itu 121 botol di Banjarmasin dengan anggaran jualan sebesar 64.100. Untuk yang Martapura ini juga seperti itu ya. Sama. Yang penting perhatikan kalau persentasenya masih sama ya, 23,68% hingga 26,32%. Untuk botolnya, kalau botolnya yang 31, 18 sama 12, angka 31, 18 sama 12 itu diperoleh dari sini ya. Teman-teman lihat di Martapura itu kecap sedangnya 31 botol, kecap manisnya 18 botol, kecap asinnya 12 botol. Nah, di situ yang Martapura. Untuk harganya itu dari soal sebelumnya juga. Yang kecap sedang 600, kecap manis 750, kecap asin 600. Oke, lalu direkap. 61 botol tentunya sama dengan yang tadi kan, hasil sepertiga dikali ini berapa tadi ya, 182 botol. Jadi ada hubungannya semua, totalnya anggaran jualannya adalah 39.300. Itu untuk yang di Martapura. Anggaran jualannya, rencana besok dapat berapa. Tuh. Maka dari tadi yang dijabarkan ini tadi, diperolehlah anggaran jualan. Nah, ini anggaran jualan yang disetorkan kepada atasan, yang dibuat oleh atasan. Atasan menyuruh bawahan, maka bawahan menyetor form ini, bentuk ini ke atasan. Itu ya, dilihat ya. Banjarmasin kecap sedangnya itu untuk triwulan pertama 14 botol, harganya 7.000. Untuk kecap manis 9 botol harganya 5.400. Kecap asin 6 botol 3.000. Maka untuk triwulan pertama totalnya 29 botol 15.400 dan seterusnya. Paham ya? Ini yang slide ini adalah rekapnya dari slide-slide sebelumnya. Maka total 1 dan 2, total anggaran jualan pada tahun 2016 itu pada triwulan pertama itu ada 43, triwulan kedua ada 45, triwulan ketiga ada 47, triwulan keempat 47, setahun ada 182. Sesuai dengan tadi rumus metode kuadrat terkecil, anggarannya adalah 103.400. Oke, gitu ya teman-teman. Sekian. Terima kasih.
Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, yaitu tentang anggaran produk.